Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Ferdiana Putra, NIM 2010221041. Rencana pelaksanaan pembelajaran saya itu adalah karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan, penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi. Berdasarkan kandungan isinya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian atau penelitian, maupun tinjauan ulasan atau gagasan ilmiah. Menurut kandungan isinya, karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, hasil penelitian, hasil gagasan konseptual, atau makalah. Karya ilmiah ditulis dengan memperhatikan aspek bahasa dan teknik penulisan. Bahan tulisan dalam karya ilmiah merupakan hasil kajian atau hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di dalam bahan tulisan terkandung kebenaran dan kemanfaatan untuk kepentingan kemaslahatan. Penyusunan bahan tulisan ilmiah berdasarkan pada sistematika ilmiah, organisasi tulisan, bahasa tulisan, dan pengkajian hasil atau penelitian ilmiah. Penulisan karya ilmiah dilakukan dengan menyertakan gagasan atau klaim penulis, fakta, data, pendapat para ahli, hasil penelitian, teori-teori yang relevan, penalaran, bahasa, dan tampilan visual. Dan tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran sistematis, pedagogi genre, problem-based learning, dan CLIL. Peserta didik dapat menentukan informasi tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Merancang karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur dan isi karya ilmiah. Mengidentifikasi data berkenaan dengan informasi yang akan disusun dalam bentuk karya ilmiah. Menulis karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan, dan mempresentasikan, menanggapi, merevisi, menilai karya ilmiah hasil kerja dalam diskusi kelas dengan rasa syukur. Ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap sahabat atau komunikatif, serta dapat bekerja sama. Dari pembelajaran. Yang pertama, fakta. Topik, yaitu karya ilmiah. Yang
isi dalam karya ilmiah. Yang kedua, konsep atau unsur kebahasaan. Unsur-unsur karya ilmiah, kebahasaan karya ilmiah. Yang ketiga, fungsi sosial, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Penggunaan ejaan yang digunakan yaitu penomoran bab, penulisan judul. Yang ketiga, kalimat baku. Yang terakhir yaitu prosedur atau struktur, membuat karya ilmiah, menyusun karya ilmiah. Pembelajaran atau pendekatan scientific learning dan mode pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan, dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ataupun project. Untuk media pembelajaran itu terdapat yang pertama worksheet atau lembar kerja, kedua lembar penilaian, ketiga penggaris, spidol dan papan tulis, keempat laptop dan infokus, yang kelima audio, kaset dan CD, yang keenam audio cetak, kaset atau CD audio yang dilengkapi dengan teks, proyeksi visual diam, out dan film bingkai, proyeksi audio visual, film dan bingkai atau slide bersuara, audio visual gerak, VCD, DVD, dan W. Visual gerak, film bisu, objek fisik, benda nyata, model, dan spesimen, kemudian komputer, dan yang terakhir cetak, buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. Selanjutnya orientasi. Orientasi ada 3, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, persepsi. Ada 3. Yang pertama, mengkaitkan materi, tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema ataupun kegiatan sebelumnya, yaitu unsur kebahasaan proposal. Yang kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, motivasi. Motivasi terdapat 4, yaitu yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apabila materi, tema atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi, unsur-unsur karya ilmiah, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung,
Yang terakhir, mengajukan pertanyaan. Pemberian acuan. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM yang pada pertemuan yang berlangsung. Yang selanjutnya, pembagian kelompok belajar. Yang terakhir, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Untuk penulisan artikel ilmiah atau karya ilmiah, terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama, judul. Kedua, penulis. Ketiga, abstrak. Keempat, pendahuluan. Kelima, kajian teori. Keenam, metode penelitian. 7, hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang ke-8, penutup. Serta yang terakhir, daftar pustaka. Terima kasih.